Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu Tuhan sampai akhir hayatku. Oh Yesus, ku mau mengasihimu selalu di hidupku. Hanya Kau Tuhan. Oh, ku ada untuk jadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi
segenap hatiku mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita merenungkan kembali bagaimana Allah itu Allah yang baik. Setelah Yesus naik ke surga, dia tidak tinggal diam begitu saja, tapi dia menjanjikan Parakletos, penghibur, penolong. Kita semua sangat membutuhkan Parakletos, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dunia ini kita menghadapi berbagai macam gelombang, prahara, dan sebagainya. Tetapi Roh Kuduslah yang selalu menghibur, menolong, menguatkan. Dan bahkan dia itu adalah Roh yang penuh kuasa. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, yang mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu persis bahwa kita ini perlu kuasa. Tanpa kuasa dari Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tantangan, pergumulan, serangan, dan sebagainya terlalu banyak dalam kehidupan kita ini. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan bisa survive, berkemenangan. Sebagaimana seorang yang sedang ada dalam perjalanan. Di perjalanan itu dia menghadapi banyak macam hambatan, aral melintanglah dan sebagainya. Oleh karena itu perlu ada sesuatu yang
mendukung dia. Misalnya terhadap cuaca, bisa sewaktu-waktu turun hujan yang membuat tubuhnya basah kuyup. Dia perlu adanya payung. Panas terik pun juga demikian, yang bisa membakar kulit sampai hangus kulitnya, menghitam karena teriknya sengatan matahari. Nah, dengan adanya payung yang melindungi, maka dia bisa berjalan tanpa takut kulitnya terbakar oleh sengatan matahari. Jadi, dalam kehidupan kita perlu adanya sesuatu. Nah, sesuatu ini ternyata adalah pribadi Roh Kudus sendiri. Untuk itu mari saya ajak saudara melihat juga di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, baru setelah itu, dalam ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini adalah event yang terjadi pada saat itu. Ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya kembali ke sorga dengan tugas yang sudah diselesaikannya. Tetapi tidak sampai di situ saja. Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, kita tidak saat ini tidak perlu terlalu membahas apa yang dijanjikan Bapa. Apa yang akan dikirimkan oleh Yesus. Udah jelas itu adalah Parakletos itu sendiri, Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menyertai kita untuk seterusnya sampai akhir zaman. Sampai bahkan Yesus datang kembali. Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Roh Kudus terus menyertai dan menuntun kita. Tapi yang penting bagian kita, itu bagiannya Yesus itu. Bagian Bapa, bagiannya Roh Kudus. Tapi yang penting bagian kita. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi bagiannya adalah menantikan. Kalau ada yang mengatakan, loh itu kan cuma untuk murid-murid Yesus, Pak, bukan untuk kita. Saya kira ini orang yang sempit cara berpikirnya. Apa yang dijanjikan Bapak kepada murid-muridnya juga untuk kita semua. Apa yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya juga untuk kita semua. Karena kita adalah murid Yesus juga. Setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah juga murid Yesus. Jadi dia harus melakukan
segala sesuatu apa yang diperintahkan oleh Alkitab sebagai catatan dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi bukan berarti ini cuma untuk murid-murid saja, untuk kita semuanya. Nah, yang jelas kita harus menantikan janji Bapa tersebut, yaitu Parakletos. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana Parakletos ini. Tuhan Yesus katakan, kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ternyata yang kita nantikan itu nanti adalah kuasa dari tempat tinggi. The power from on high. Kuasa dari tempat tinggi. Nah, inilah yang memang kita butuhkan. Bukan kuasa dari sini yang hanya fana, bahkan semu, yang hanya merupakan suatu kekuatan yang terbatas, tapi kuasa dari tempat tinggi yang unlimited. Kuasa yang berasal dari Allah yang Maha Kudus, yaitu kuasa dari Roh Kudus sendiri. Ini yang kita perlukan. Karena yang kita hadapi juga ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak bisa dilawan dengan kekuatan darah dan daging, dengan otot kita, dengan kekuatan kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa. Tapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Power from on high. Maka kita akan berkemenangan. Itulah sebabnya kalau firman Allah katakan, kamu adalah lebih dari pemenang, itu bukan asal-asalan. Tetapi sesuatu yang betul-betul Allah ingin sampaikan kepada kita, bagaimana kita ini sebetulnya didesain untuk menjadi pemenang. Tapi bukan dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan upayanya sendiri. Tapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Oleh karena itu, saudara sekalian, kuasa dari tempat tinggi inilah yang sangat penting untuk kita semuanya. Murid-murid Yesus sebagai contoh, sebelum mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat tinggi, siapa dan apa mereka itu? Nobody. Bukan siapa-siapa. Oh, mereka mengikut Yesus ke sana kemari. Ikut Yesus terus. Ya, baguslah. Tapi pengikut itu ya tetap pengikut. Di dunia ini ada banyak pengikut. Yang cuma runtung ke sana kemari mengikut. Mungkin ya dengan fanatismenya, koar-koar sana sini dan sebagainya. Ya cuma itu aja. Seperti murid Yesus juga begitu. Ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan yang nyata, mundur mereka atau lari. Contohnya ketika Petrus misalnya cuma ditanya oleh seorang, loh aku kan lihat kamu bersama-sama dengan orang yang ditangkap itu. Wah, dia langsung, ya sumpah aku tidak kenal orang itu. Kamu jangan ngaco kamu. Aku tidak tahu menahu. Nah, padahal dia itu pengikutnya, pengikut Yesus. Ketika Yesus ditangkap dan diperhadapkan kepada imam besar, Petrus ada di halaman rumah imam besar dan ditanya oleh seorang pembantu biasa, pembantunya imam lah. Dan ini bukan sesuatu yang serius,
Yang tanya ini bukan misalnya semacam ya jaksa lah misalnya, bukan, atau aparat petugas atau tentara waktu itu, bukan. Tapi Petrus sudah, bukan, aku udah kenal, enggak kenal. Nah, dan berbagai yang lain. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh mereka. Tapi lihat, sejak mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mereka berubah total. Petrus dengan berani mengabarkan Injil. Dan berani bahkan ditangkap, dipenjara dan sebagainya. Dia berani sampai akhir hidupnya. Dia hadapi semua itu dengan berani. Dan menurut tradisi, hampir semua murid Yesus itu mati dengan cara syahid. Ada yang disiksa, ada yang dibunuh, dan sebagainya. Mereka betul-betul menjadi martir. Sebagai saksi bagaimana Roh Kudus memberikan kekuatan pada mereka. Tanpa Roh Kudus, mereka lari tunggang langgang, ketakutan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sangat perlu kuasa Roh Kudus. Dan ini justru yang dijanjikan oleh Yesus. Marilah kita sungguh-sungguh menantikan ini. Dan kita merindukan betul dengan mengatakan, oh Tuhan, penuhi aku Tuhan, dengan kuasa dari tempat tinggi. Terlalu banyak Tuhan, tantangan-tantangan di sekeliling ini yang harus aku hadapi. Baik itu tantangan, cobaan dari kuasa kegelapan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang merupakan dosa di hadapan Tuhan, tapi dengan adanya Roh Kudus, kuasa itu akan mematahkan gangguan, godaan, serangan, dan sebagainya, supaya kita tetap bisa hidup kudus, berjalan di dalam kekudusan, sampai kita mencapai garis akhir, yaitu tiba di dalam rumah Bapa, untuk tinggal bersama Dia, kekal sampai selama-lamanya. Karena hidup di dunia ini cuma sementara saja. Hanya sekian tahun saja. 60, 70, 80, 90, bahkan mungkin 100 tahun. Tergantung program Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyatakan tugas selesai, ya finish. Kita harus kembali. Tapi perhitungannya apakah kita tetap menjaga kehidupan yang kudus? Ini yang penting. Tapi bagaimana kita bisa hidup kudus? Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin. Tidak sedikit orang dari sepanjang zaman di berbagai belahan dunia dimanapun tahu tentang kekudusan, ingin hidup kudus, suci, alim, dan sebagainya. Tapi dengan kekuatan sendiri itu mustahil. Mungkin dengan, saya akan mengasingkan diri, cuma tinggal di tempat yang sepi, berdoa terus kepada Tuhan. Itu pun juga mustahil. Karena kita didesain bukan untuk menjadi seorang yang pertapa seperti itu. Kita bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang lain. Tapi tetap menjaga kekudusan.
Hanya Roh Kudus yang menyanggupkan itu. Oleh karena itu mari saudara sekalian saat ini kita betul persiapkan diri kita. Kita minta Tuhan selalu penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Setiap pagi kita menantikan Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Lu kemarin kan sudah. Ya ini kan hari yang baru yang kita belum lewati. Kita perlu tuntunan Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudusnya kedaluarsa atau expired, bukan. Kitanya yang terus mendedikasikan hidup kita setiap saat, setiap hari. Silakan Roh Kudus, penuhi aku. Power from on high. Karena hari-hari akan kita lalui dan kita menghadapi banyak hal yang bisa terjadi, tapi dengan kuasa Roh Kudus, kita akan selalu berkemenangan. Belum lagi serangan dari anak buahnya iblis, dalam bentuk kuman lah, virus dan sebagainya, yang membuat tubuh ini menjadi lemah, sakit dan seterusnya. Dengan kuasa dari tempat tinggi itu, kita akan berkemenangan. Mujizat demi mujizat akan terjadi. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita siapkan diri kita. Pagi hari ini kita buka hati kita dan katakan, Parakletos, Roh Penghibur, penuhi aku. Kuasa dari tempat tinggi itu akan turun atasku. Kita butuh Roh Kudus. Apalagi ketika kita kehilangan kekasih kita butuh Roh Kudus, Sang Penghibur. Yang selalu memberikan damai sejahtera. Kuasa dari tempat tinggi. Terimalah saat ini. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Silahkan Kau berkarya dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan, tuntun kami Roh Kudus. Perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat tinggi. Terima kasih Tuhan. Kebesaran keagungan hanya bagi Engkau Yesus. Dengan kuasa dari tempat tinggi, sepanjang hari ini kami akan berkemenangan. Kami akan melihat keberhasilan, berkat yang berkelimpahan, kesehatan, dan hari depan yang penuh harapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin.